Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Reskilahi, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus 6 Bone, kelas 30D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pramuka. Yang pertama, upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. Pengertian upacara. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka atau ADGP. Sebelum memulai dan sesudah melaksanakan latihan, wajib untuk melaksanakan upacara. Upacara yang dilaksanakan sebelum latihan disebut upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Dan upacara yang dilaksanakan sesudah latihan disebut upacara penutupan latihan atau upatuplat. Sasaran upacara dalam gerakan pramuka ialah agar peserta didik memiliki rasa cinta tanah air, bangsa dan negara, memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi, selalu tertib dalam kehidupan sehari-hari, memiliki jiwa gotong royong dan percaya kepada orang lain, dapat memimpin dan dipimpin, dapat melaksanakan upacara dengan hikmat dan tertib, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur pokok dalam upacara gerakan pramuka ialah bentuk barisan, pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, pembacaan kode kehormatan, dan doa. Berikut adalah tata upacara dalam pemasukan pramuka penggalang. Upacara pembukaan latihan. Perlengkapan upacara. Yang pertama, bendera merah putih. Yang kedua, tiang bendera atau tongkat yang disambung 3. Ketiga, teks Pancasila. Dan yang keempat, teks Dasadharma. Pelaksanaan upacara. Yang pertama, pemimpin upacara atau pratama berjumlah 1 orang. Yang kedua, pembina upacara berjumlah 1 orang. Yang ketiga, pengibar bendera berjumlah 3 orang. Dan yang keempat, pembaca Dasadharma berjumlah 1 orang. Persiapan. Yang pertama, pemeriksaan kerapian, absensi oleh masing-masing pemimpin regu. Yang kedua, pembagian tugas melaksanakan dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. Yang ketiga, pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa kerapian barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. 1. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada pratama. Sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada pratama. Yang kedua, pratama menjemput pembina upacara, sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. Yang ketiga, pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan pembantu pembina berada di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh pratama dan diikuti seluruh peserta upacara. Yang kelima, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. Yang keenam, pengibaran bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Yang ketujuh, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Yang kedelapan, pembacaan Dasadharma oleh yang bertugas. 9. Kata pengantar dari pembina upacara tentang tema atau acara latihan. 10. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 11. Pasukan diserahkan kepada pratama.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 12. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 13. Pratama membubarkan barisan upacara untuk mengikuti latihan. Yang kedua, upacara penutupan latihan. Perlengkapan upacara. Pertama, bendera merah putih. Yang kedua, tiang bendera atau tongkat yang disambung 3. Pelaksana upacara. Pemimpin upacara atau pratama berjumlah 1 orang. Pembina upacara berjumlah 1 orang. Penurunan bendera berjumlah 3 orang. Persiapan. 1. Pemeriksaan kerapian oleh masing-masing regu pemimpin regu. Kedua, pembagian tugas pelaksanaan dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang bertugas. 3. Pratama membentuk barisan angkare dan memeriksa keterampilan barisan upacara. Pelaksanaan upacara pembukaan latihan. 1. Laporan masing-masing pemimpin regu kepada Pratama. Atau sebelum laporan, Pinru paling kanan memimpin penghormatan kepada Pratama. 2. Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara siap dilaksanakan. 3. Pembina upacara mengambil tempat di samping kanan belakang tiang bendera dan membantu pembina bendera di belakang pembina upacara dalam bentuk barisan bersaf. 4. Pembina upacara melangkah 1 langkah. Penghormatan dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. 6. Penurunan bendera merah putih oleh petugas bendera. Penghormatan dipimpin oleh pembina upacara. Saat penurunan bendera, kembali ke tempatnya, tidak boleh balik kanan. 7. Kata arahan dari pembina upacara tentang pelaksanaan latihan atau acara latihan berikutnya. 8. Doa dipimpin oleh pembina upacara. 9. Pasukan diserahkan kepada Pratama. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama. 10. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 11. Pratama membubarkan barisan upacara. Materi selanjutnya, sejarah pramuka. Sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali ditemukan oleh Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya, Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guiders. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB, Anak Serigala. Dan pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan buku Referring to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia.
Selanjutnya, sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Iskender Padvers Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemeon. Perkemahan ini yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Sinendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Materi selanjutnya, latihan keterampilan baris berbaris. Latihan keterampilan baris berbaris atau LKBB adalah suatu kegiatan yang dilakukan wajib bagi khususnya anggota pramuka. Baris berbaris merupakan latihan gerak dasar yang mewujudkan penanaman disiplin, rasa percaya diri, rasa persatuan, dan keindahan. LKBB dapat berupa 1. Isyarat oral, 2. Isyarat peluit, tanpa tongkat, menggunakan tongkat. Aba-aba dalam berbaris ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Berdiri dalam barisan untuk memudahkan. 1. Pengawasan dan penertiban para anggota. 2. Pembagian jatah secara merata. 3. Menghitung jumlah anggota. Contoh aba-aba yang perlu diperhatikan dalam LKBB. Berkumpul, luruskan. Berhitung, hitung. Setengah lencang kanan, lencang kanan. Hadap kanan, hadap kiri. Serong kanan, serong kiri. Balik kanan, lencang depan. Maju jalan, langkah biasa, langkah tegap. Hadap kiri, hadap kanan, balik kanan. Isyarat peluit dalam LKBB. Sikap sempurna. Aba-aba siap gerak. Pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan badan atau tubuh berdiri tegap. Kedua tumit rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat. Lutut lurus, paha dirapatkan, berat badan di atas kedua kaki, perut di atas sedikit, dada dibusungkan, pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan.
lengan rapat pada badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa rapat pada paha, ibu jari segaris dengan jahitan celana, leher lurus, dagu ditarik, mulut ditutup, gigi dirapatkan, mata memandang tajam ke depan, bernafas sewajarnya. Istirahat. Aba-aba istirahat di tempat. Gerak. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki atau 30 cm. Kedua belah tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang, punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan dengan dilemaskan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk. Kedua tangan dilemaskan, badan dapat bergerak. Lencang kiri atau lencang kanan hanya dalam bentuk bersaf. Aba-aba lencang kanan, gerak. Pelaksanaannya, pada aba-aba pelaksanaan, saf depan mengangkat lengan kanan atau kiri ke samping. Jari-jari kanan atau kiri menggenggam menyentuh bahu kanan atau kiri orang yang berada di sebelah kanan atau kirinya. Punggung tangan menghadap ke atas. Bersamaan dengan ini, kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri, tidak berubah tempat masing-masing meluruskan diri. Saf tengah dan saf belakang kecuali penjuru, setelah meluruskan ke depan dengan memandang mata, ikut pula malingkan muka ke samping dengan tidak mengangkat tangan. Penjuru saf tengah dan belakang mengambil antar ke depan 1 dengan kanan atau kiri ditambahkan 2. Kepalan tangan dan setelah lurus menurunkan tangan kanan atau kiri tanpa menunggu aba-aba. Pada aba-aba tegak gerak, semua dengan serentak menurunkan lengan dan memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. Pada waktu pemimpin pasukan memberikan aba-aba lencang kanan atau lencang kiri dan barisan sedang meluruskan safnya, pemimpin pasukan yang berada dalam barisan itu memberikan keseluruhan saf dari sebelah kanan atau kiri pasukan dengan menitikkan beratkan pada keseluruhan tumit, bukan ujung dengan sepatu. Setengah lencang kanan atau lencang kiri. Aba-aba setengah lencang kanan, gerak seperti pada waktu lencang kanan atau lencang kiri, tetapi tangan kiri atau kanan di pinggang, bertolak pinggang, dengan siku menyentuh dengan orang yang berdiri di sebelahnya. Pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang pinggang. 4 jari lainnya dapat pada pinggang sebelah depan, khusus saf depan. Pada aba-aba tegak gerak, dengan serentak menurunkan lengan sambil memalingkan muka ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna. Aba-aba lencang depan gerak. Pada pelaksanaannya, penjuru tentang sikap sempurna. Nomor 2 dan seterusnya, meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak 1 lengan ditambah 2 kepalan tangan. Saf depan, banjar di tengah, dan kiri mengambil antara 1 lengan di samping kanan setelah lurus menurunkan tangan dan memalingkan kepala ke depan dengan serentak tanpa menunggu aba-aba. Banjar tengah atau kiri tanpa mengangkat tangan. Aba-aba hitung mulai. Pada pelaksanaannya, jika bersaf, pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan. Saf terdepan memalingkan mukanya ke kanan. Pada aba-aba pelaksanaan berturut-turut dimulai dari penjuru menyebutkan nomornya sambil memalingkan muka ke depan. Pengucapan nomor secara tegas dan tepat. Jika berbanjar pada aba-aba peringatan, semua anggota tetap dalam sikap sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan mulai dari penjuru kanan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomornya masing-masing. Jika pasukan berbanjar atau bersaf 3, maka yang paling kiri mengucapkan lengkap atau kurang 1 atau kurang 2.
Materi selanjutnya, pioneering dan tali temali. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka yang menggunakan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan pioneering menegaskan keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat dipakai dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok, dapat ditetapkan pada saat-saat genting maupun P3K, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K yang berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan pada usungan atau tandu ini ialah simpul mati, ikatan pangkal, dan ikatan jangkar. Tiang bendera. Pada pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan adalah simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, canggah, dan palang. Kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini adalah simpul mati dan ikatan pangkal. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Macam-macam simpul dan kegunaannya. Pertama, simpul ujung tali. Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Simpul mati. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul anyam digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Simpul anyam berganda. Gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Macam-macam ikatan dan kegunaannya. Pertama, ikatan pangkal. Digunakan untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang, akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Ikatan tiang digunakan untuk mengikat suatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher di binatang supaya tidak tercekik. Ikatan jangkar. Gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Ikatan tambal. Gunanya untuk menambahkan tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambal ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga yang digunakan untuk memulai suatu ikatan. Ikatan tarik. Gunanya untuk menambahkan tali pengikat binatang pada satu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Materi selanjutnya, semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui proses bendera atau tangan. Namun, kini yang umumnya digunakan adalah bendera yang dinamakan bendera semapor. Pengiriman sandi melalui bendera semapor yang menggunakan dua bendera yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang diizinkan digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana lepak semapor warna merah selalu berada dekat tangkai bendera. Pada awal abad ke-19, semapor digunakan dalam komunikasi kelautan. Semapor kalau dalam pramuka sama wajibnya seperti sandi Morse, karena memang semapor dan Morse
adalah kakak adik, sama-sama penting. Berikut gambar contohnya. Materi selanjutnya sandi Morse. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di sekitar abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel B. Morse and Alfred Vail pada tahun 1835. Dalam sandi Morse, setiap huruf dan angka diganti dengan titik dan garis yang berbeda-beda. Pada zaman dulu, kode Morse disampaikan menggunakan alat khusus dan dikirim dengan teknologi radio siwi. Sandi Morse merupakan salah satu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan sinyal yang menggunakan tombol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Berikut adalah alfabet dalam sandi Morse. Materi selanjutnya, menaksir. Menaksir dalam kepramukaan adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu benda atau pohon, lebar sebuah jalan dan lebar sebuah sungai, jarak kepanjangan dan lebar dan cuaca di sekitar kegiatan pramuka. Bahkan menaksir juga digunakan sebagai taksiran berat sebuah benda. Mengukur suatu benda dan yang lainnya tidak dengan sebuah perkiraan atau khayalan semata, akan tetapi adalah salah satu cara yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menghitung suatu benda, yaitu dengan berbagai anggota tubuh kita sendiri, sehingga akan lebih sebuah ukuran yang akan digunakan untuk menaksir beberapa buah benda. Cara menaksir dalam pramukaan menaksir ini sendiri sebagai berikut. Persediaan yang paling ujung jari tengah atau jempol adalah 1 inch. Jarak antara jempol dan telunjuk adalah 8 inch. Jarak antara jempol dan kelingking adalah 9 inch. Dari pergelangan tangan ke siku dan juga kepanjangan kaki 10 inch. Dari siku-siku ke ujung jari telunjuk kepanjangan 17 inch. Kedua tangan diluruskan ke samping dan ujung jari sampai ke ujung tangan lainnya disebut dengan fadam sama dengan tinggi badan kita. Denyut darah yang pergelangan tangan pulse kira-kira ada 75 kali per menit. Menaksir lebar dalam pramuka. Pada rumus menaksir lebar pramuka adalah AB sama dengan 2 EDE. Menaksir lebar dengan rumus EF dan DF. Masih banyak cara untuk mengukur lebar sungai dengan mempergunakan perbandingan-perbandingan ilmu ukur yang lain. Misalnya kalau sungai itu tidak terlalu besar, lemparkan sebuah batu yang diikat pada seutas tali. Kalau Anda tarik lalu tali itu hingga batu itu terletak di tepi sungai yang ada di seberang, berarti tanda tali yang ada di tangan kita yang terletak di tepi sungai itu, jarak dari tanda hingga ke batu merupakan lebar sungai yang hendak diukur. Terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.